kabau. Hambe bay pakong kapok aki kodi ya penakal bay yoy. Kemai. Ujar mar. Belajar lagi matematika. Jadi akhirnya aku bisa bersifat kerai untuk mengusir orang dia, walaupun hanya pura-pura. Dia namanya acting. Kamu Indah bawa itulah rokok, gula. Boleh kita coba. Bukan. Kita latihan dulu. Jangan kekal dulu. Ada rumah temengong ah. Aku nanya kau sahabat laut. Kino lagi. Jadi Mika kelalu lagi. Jelon. Tunggu Mika agak tertogok, lalu orangnya lah mendekat, orang Cina, orang pergi lagi. Ulang tu. Alah susah lah. Lah sering disebut kan jadi susah. Induk kawan nama kan sih. Kabar dulu di bawah. Segelo awak percaya pada kutu ya. Berdasarkan diskusi-diskusi dengan Butet Manurung pun kita tuh sampai pada keyakinan bahwa sebenarnya bisa orang rimba memainkan diri mereka sendiri. Bisa orang rimba menceritakan kisah ini secara lebih dekat, secara lebih sensitif gitu. Karena mereka tentu saja mengalami sendiri. Dan saya juga kalau bisa membuatnya punya perasaan yang otentik gitu, saya ingin sekali membuat film-film seperti itu, seperti yang selama ini saya kerjakan. Tetapi sebenarnya bahkan sebelum itu kita sudah menganggap bahwa sepertinya tidak mungkin kita membawanya keluar dari lokasi mereka yang sebenarnya. Kita ingin menceritakan tentang mereka, kita ingin menceritakan tentang kehidupan mereka, ya kita harus berada di dalam sana dan di dalam sini gitu, dan menceritakan itu semua gitu. Nah, mungkin kita kemudian harus pertama kita ingin menggunakan langsung teman-teman di Rimba menjadi bagian dari cerita ini, menjadi aktor-aktor dalam cerita ini. Tidak mungkin bisa real gitu menurut kami kalau membawa entah itu orang kota atau orang dari daerah lain untuk dikenakan gaya berpakaian Rimba, hidup gaya Rimba. Jadinya tidak kredibilitasnya menurut saya tidak ada. Panggil Mbak Indah. Kamu set pas lagi narik gini, kamu akan motret. Lari, lari. Tantangannya yang pertama sudah pasti memerankan sosok yang masih ada dan masih disorot juga. Itu udah jadi satu tantangan tersendiri ya gitu, maksudnya orang pasti akan membandingkan atau akan melihat, itu udah jadi satu tantangan tersendiri bagaimana caranya saya bisa menginterpretasikan Butet Manurung versi saya sendiri. Nah, tantangan yang kedua adalah kita syuting di Rimba. Nah, cara akses masuk ke Rimbanya pun kalau kita mau hanya untuk traveling jalan-jalan atau camping atau apa, itu juga bukan akses yang mudah. Nah, apalagi di sini kita harus syuting gitu. Jadi itu tantangan tersendiri, bagaimana caranya kita menyatu dengan alam, tapi kita juga harus berproses menjadi karakter tersebut. Mungkin kalau tantangan medan sejauh ini itu yang masih paling berat. Iya, kayak ambil terus. Waduh. Wih, dapat lagi satu bunga banyak, pakai pasang semua. Awalnya pertama masuk juga benar-benar nggak ngerti sama sekali bahasa Rimba. Kalau begini baru yun. Rekomendasi tuh apa sih kesini? Kesio. Menurut sebagian orang itu dekat dengan bahasa Melayu, tapi buat saya itu jauh sekali berbeda dengan bahasa Melayu gitu. Jadi saya langsung berguru pada sini serius ya kek, serius, kemai. Nah, ini salah satu guru saya, guru bahasa Rimba, Ibu. Nah, namanya Nengkabau. Oh, coba mau bahasa Rimba kalau bilang nama saya Nengkabau. Namo ke Nengkabau. Nah,
inilah guru saya. Kasih ruang sedikit buat background ya. Tunggu, ada bukan ya. Jadi kau bisa kurang-kurangan kalau lagi pakai helm. Kalau lepas helm kau bodoh lagi ya. Ini helm ajaib. Bu Guru, akan abangan memaco. Kemana Ibu Guru Butenta? Kepino menyadikan Lola. Kisah ini adalah kisah yang indah, kisah yang punya kehangatan, kisah yang punya harapan, dan mestinya kisah yang cocok ditonton oleh masyarakat Indonesia hari ini yang betul-betul sedang membutuhkan figur yang bisa dilihat gitu. Saya pikir kalau film ini nanti diedarkan secara luas, masyarakat akan bisa melihat bahwa bekerja itu bisa dilakukan secara sungguh-sungguh dimanapun. Tidak semua guru harus mengajar di kota, tidak semua guru harus punya pola mengajar yang sama. Tidak semua target didik itu punya kemampuan yang sama, dan karenanya apalagi latar belakang budaya yang sama. Jadi harus didekati dengan pola-pola yang berbeda. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa menjadi nilai dari film ini. Tapi saya juga berharap bahwa masyarakat luas bisa menikmati film ini. Karena film ini dimainkan oleh orang-orang rimba sendiri. Yang mereka sangat cerdas-cerdas. Sense of humor mereka sangat tinggi sekali. Menurut saya ini cerita yang penuh adventure. Cerita yang selain bisa menghibur, membuat kita tertawa, membuat kita terharu, tetapi juga memberikan kita kebanggaan tersendiri gitu terhadap masyarakat adat rimba di Bukit 12 ini.